Sebastian Vettel adalah salah satu pembalap terbaik F1 sepanjang masa. Dia telah mengoleksi 4 titel juara dunia saat masih bersama Red Bull dan membantu Red Bull meraih 4 gelar juara konstruktor. Seb juga masih memegang rekor juara dunia termuda di F1. Dia menjadi juara dunia di usia 23 tahun 133 hari setelah berhasil menang dramatis atas rivalnya saat itu Fernando Alonso. Vettel naik ke Red Bull pada tahun 2009 setelah musim debut yang epik di Toro Rosso. Ia mendapatkan kemenangan pertamanya di hujan dan basahnya Monza 2008. Itu sudah cukup membuat Helmut Marko dan Christian Horner percaya untuk memberikan kursi Red Bull kepada Vettel. Di tahun 2009, Vettel berhasil meraih pole dan kemenangan pertama Red Bull di China. Meskipun gagal meraih titel juara dunia di tahun tersebut, kalah dari Brown GP dan Jenson Button yang menjadi juara dunia, setidaknya Vettel dan Webber sudah secara bergantian rutin menang beberapa GP di 2009 dan membuat Red Bull menjadi salah satu tim yang diperhitungkan di F1. Setelah berhasil mendapatkan titel juara dunia pertamanya di tahun 2010, Vettel dan Red Bull terus mendominasi F1 hingga tahun 2013. Banyak sekali momen menegangkan dan kontroversial Vettel bersama Red Bull. Seperti saat di Brazil 2012. Ia menjadi juara dunia setelah melakukan recovery yang sangat brilian setelah spin di lap pertama dan berhasil finish di posisi 6 untuk mengunci gelar juara dunia tahun 2012. Setelah mengalahkan Fernando Alonso dengan jarak 3 poin. Dan contoh momen yang kontroversial seperti Multi 21 di Malaysia tahun 2013. Di tahun 2014, FIA merubah total regulasi mobil di F1 dari mesin V8 naturally aspirated ke mesin V6 hybrid turbocharged. Renault saat itu sebagai supplier mesin untuk Red Bull kurang bisa membuat mesin yang sepowerful seperti milik Mercedes. Selain regulasi mesin, bodi mobil juga berubah. Dulu di tahun 2013, sayap depan memang didesain supaya hidungnya naik agar angin bisa langsung masuk ke bagian bawah mobil. Tapi di tahun 2014, FIA merubah regulasi supaya sayap depan lebih turun atau lebih nunduk gitulah, agar saat terjadi T-crash, bagian sayap mobil tidak melukai pembalap yang tertabrak. Regulasi ini tentunya berpengaruh pada aerodinamika mobil. Alhasil, seluruh tim F1 memodifikasi mobilnya. Namun bentuknya bikin ambigu banget, kalian lihat sendiri aja deh bentuknya. Red Bull di tahun 2014 kedatangan driver baru untuk menggantikan Mark Webber yang pensiun, Daniel Ricciardo. Dia menggantikan rekan senegaranya di Red Bull. Daniel langsung berhadapan langsung dengan Vettel di mobil yang sama RB10. Namun di luar dugaan, Vettel benar-benar diobok-obok sama Daniel. Emang keren sih Daniel di musim debutnya sama Red Bull ini. Menang 3 kali di Kanada, Hungari, dan Belgia, dan mengoleksi banyak podium. Sementara Vettel tidak berhasil menang 1 kali pun di musim 2014. Daniel sendiri di musim 2014 berhasil finish di posisi 3 kejuaraan pembalap. Daniel hanya kalah dari duo pembalap Mercedes yang mobilnya OP parah. Kalau kalian sekarang lihat Daniel waktu kualifikasi cuma mentok di posisi 13 atau malah nggak lolos Q1 dan kangen lihat masa-masa jaya Daniel, coba deh lihat lagi video Daniel waktu masih di Red Bull dulu. Tapi sekarang kita lagi nggak mau bahas Daniel. Sekarang kita mau bahas kenapa Vettel tidak bisa mengeluarkan magisnya di Ferrari seperti yang ia lakukan di Red Bull dulu. Setelah musim 2014 yang sulit, Seb pindah ke Ferrari untuk menggantikan Fernando Alonso dan langsung mendapatkan podium di balapan debutnya di GP Australia 2015. Vettel langsung mendapatkan kemenangan pertamanya sebagai driver Ferrari pada balapan kedua di Sepang, Malaysia. Vettel berhasil memenangkan 3 balapan musim itu setelah ia berhasil menang lagi di Hungari dan Singapura. Seb mengakhiri musim di posisi 3 klasemen pembalap, tentu bukan musim yang buruk bagi Seb. Di tahun 2016,
Seb tidak meraih kemenangan sama sekali dan malah muncul istilah torpedo yang Vettel lontarkan kepada Daniel Kvyat di cool down room GP China 2016. Go to the left, you crash into us and we all three go out. Well, I was. No, not well. You came like a torpedo. Well, it's racing. I'm racing, but Ini semua karena insiden di lap pembuka saat itu. Vettel kaget karena Kvyat tiba-tiba muncul dari sisi kiri tikungan 2 dan membuat Vettel menabrak Kimi. Tak berhenti di situ, Kvyat kembali membuat masalah dengan Vettel di GP Rusia. Kejadiannya sama-sama di lap pembuka. Kvyat saat itu menabrak bagian belakang mobil Vettel hingga spin dan nabrak barier. Seb lalu retire dari race tersebut. Di musim 2017 dan 2018, Seb sebenarnya punya peluang besar untuk menjadi juara dunia. Dia bahkan sempat beberapa kali duduk di puncak klasemen pembalap, di atas Lewis Hamilton. Tapi kita tahu, akhirnya kalau Vettel tidak pernah menjadi juara dunia bersama Ferrari. Di tahun 2019, untuk kedua kalinya, Vettel kedatangan teammate muda lagi, Charles Leclerc, setelah musim debut yang konsisten bersama Alfa Romeo Sauber. Leclerc langsung dipromosikan ke Ferrari pada tahun 2019. Di Sauber, ia bisa konsisten mencetak poin untuk tim dan bersaing dengan tim-tim papan tengah saat itu seperti Haas, Renault, Force India, dan McLaren. Leclerc mengakhiri musim dengan mengalahkan teammate-nya saat itu, Marcus Ericsson, yang lebih berpengalaman. Ya kita nggak perlu jelasin lagi ya Charles Leclerc. Kalian semua udah pasti tahu betapa cepatnya pembalap Monaco ini. Cuma emang sering kena sial aja. Jelas, saat naik ke Ferrari, Leclerc pasti sudah diingatkan. Dia adalah nomor 2 dan Vettel adalah nomor 1. Tapi Leclerc seolah berontak dan langsung mendapatkan pole position di balapan keduanya bersama Ferrari di Bahrain. Sangat mengejutkan memang, namun dia akhirnya gagal mengonversi pole pertamanya itu menjadi kemenangan setelah mengalami masalah mesin. Tapi pole di Bahrain ini pastinya sudah menjadi sinyal bagi Vettel bahwa bisa saja posisinya saat itu terancam. Puncaknya adalah saat Leclerc berhasil menang di Monza 2019. Leclerc bisa meraih pole dan kemenangan sekaligus, sesuatu yang tidak bisa Vettel lakukan di Ferrari. Charles Leclerc has come brilliantly. He won in Spa. He wins in Monza. Charles Leclerc is the winner of the 2019 Italian Grand Prix. Di saat Leclerc merayakan kemenangannya bersama para tifosi, Vettel malah merusak race-nya sendiri dan hanya finish di posisi 13. Di akhir musim, Vettel hanya bisa finish di posisi 5 pembalap dan di outscore oleh Leclerc yang bisa finish di posisi 4 pembalap. Vettel sendiri hanya bisa meraih 1 kemenangan di Singapura dan masih menjadi kemenangan terakhir Vettel di F1. Sebenarnya kita nggak mau bahas musim 2020 sih. Ini musim pahit banget lah buat tifosi dan buat fansnya Vettel. Tapi ya daripada nggak lengkap, mending kita ulas sedikit aja. Vettel di musim 2020 hanya bisa finish di posisi 13 klasemen pembalap dengan koleksi 33 poin dan 1 podium di Turki. Strategi memainkan peran penting di F1. Kalau tahun lalu Red Bull nggak pinter strateginya, mereka juga nggak bisa fight lawan Mercedes. Sama seperti Ferrari di tahun 2017. SF70H seperti punya pace yang hampir sama atau nggak lebih kenceng dari Mercedes W8. Tapi ya gitu, Vettel sering banget dimasukin pit lebih awal oleh Ferrari dan akhirnya kehilangan posisi dan nggak bisa undercut lawan-lawannya di track. Dan di tahun 2018, SF71H bisa kami bilang mobil ini selain cantik juga kenceng. Dan menurut kami SF71H ini emang lebih kenceng dari Mercedes W9. Tapi ya gitu, pada akhirnya kita tahu kejadian di Hockenheim itu merubah segalanya. Kurang beruntung. Ya mungkin Vettel emang gak beruntung aja. Contohnya kayak di Hockenheim, Vettel yang udah dapet pole dan Lewis start di posisi 14. Tapi malah kena hujan dan celakanya Seb malah kepleset dan DNF. Dan Vettel setelah itu tidak pernah mengambil puncak klasemen dari Hamilton. Selain itu, Seb di 2018 sering banget spin kayak di Jepang sama di Amerika.
Padahal itu balapan krusial banget untuk Vettel supaya tetap menghidupkan harapan juara dunianya. Vettel pindah ke Ferrari beriringan dengan masa jayanya Mercedes, Toto Wolff, dan Lewis Hamilton. Meskipun pada beberapa kesempatan Ferrari lebih kencang dari Mercedes, namun Mercedes lebih matang dalam hal strategi yang nantinya bisa menguntungkan Lewis Hamilton di kejuaraan pembalap. Apalagi Lewis punya teammate yang bisa diajak kerjasama. Ya siapa lagi kalau bukan... Mungkin ada juga sih faktor lingkungan. Mungkin lingkungan Red Bull lebih cocok sama Vettel atau gimana? Kita yang nggak tahu. Soalnya kalau kalian lihat sendiri, sampai saat ini strategi Ferrari ke pembalapnya masih nggak berkembang. Ya sering blunder gitu. Beda sama Red Bull yang strateginya udah benar-benar matang dan bisa menghasilkan keuntungan bagi si pembalap. Ya paling gampang emang bilang, mungkin emang Vettel nggak ditakdirkan jadi juara dunia sama Ferrari. Jadi tifosi sabar aja. Semoga Leclerc atau Sainz tidak mengulangi kisah Seb. Bismillah dulu, pede aja. Kalau nggak musim ini ya kita tunggu lagi musim depan kayak biasanya. Jadi menurut kalian, faktor apa lagi yang membuat Seb gagal menjadi juara dunia di Ferrari? Coba tulis di kolom komentar. Oke, segitu dulu guys. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, and see you in the next video.